dokter Cindy nih dikirimin obat vitamin pakai GoPay-nya. Aduh, senang banget deh. Makasih dokter Cindy, semoga dokter dan keluarga dokter diberkati sama Tuhan, dijauhkan segala dari sakit penyakit. Pokoknya dimudahkan rezeki dokter ya. Makasih banyak, nggak bisa saya balas ini penting banget bagi saya. Aduh dokter, makasih banyak. Iya, Ci Alien mengirimkan Saya ke sengaja rumahku ini vitamin update khusus kondisi COVID saya. ini dari Soalnya Cina. kalau kita nggak vitamin kita untuk isolasi, orang-orang takutnya yang terkena COVID. orang nanya-nanya, Ci gimana Alien ya datang ke Sani ya? rumahku, naruh di pagar Kayak rumahku. apa dia ya? Dia peduli terhadap Oke, aku. saya selalu Makasih update Ci tiap hari Alien. begini. Kau peduli dengan Sambil aku. saya juga Semoga terhibur vitamin dengan ini saya berfungsi, update begini dikuatkan oleh video. Tuhan ke tubuh-tubuhku. Saya lagi di rumah, ke tubuh hari anakku. ketiga isolasi. Terima kasih. Saya Semoga amal mengalami kebaikan kalian sehat, tidak ada apa-apa, terima tidur oleh Tuhan yang nyenyak. Maha Kuasa. Yang penting saya Berikan tidur nyenyak. rezeki pada Ci Alien. Wih, sudah Karena peduli sangat dengan orang yang mendukung untuk kesehatan membutuhkannya. tubuh jiwa Amin. saya. Anak-anakku juga mudah-mudahan sehat-sehat semua. Kami di rumah cari posisi masing-masing, jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu bawa hand sanitizer. Jadi di rumah juga kami selalu pakai. Terus kalau hari ini belum ada hasil dari swab anak-anakku, ya selalu kita memakai hand sanitizer, apapun itu dari luar atau apa, misalnya kita selalu semprot, selalu jaga ya kesehatan tubuh teman-teman. Jangan sampai lupa, jangan terlena. Kita nggak tahu kapan itu penyakit mau masuk ke dalam tubuh jiwa kita. Selalulah was-was, karena sakit itu nggak enak. Saya cuma diare doang loh, tahu udah COVID aja. Ya katanya kalau swab PCR itu bukan virusnya yang dicek. Ingat itu ya, bukan virus yang dicek. Virus apa nggak tahu dia itu virus apa itu. Yang penting antibodi kita, oh ini turun, langsung positif deh. Pokoknya ingat, asal ada penyakit apapun sekarang orang dikit-dikit mendeteksi ke COVID. Coba deh, masa lagi diare doang aku positif loh. Jadi hati-hati ya teman-teman, kesehatan itu penting dijaga, jangan sepele. Kalau dibilang COVID, orang kan jaga-jaga kita, woi, mata orang lihat-lihat kita. Mata orang, woi, lain lihat kita kan. Kalau kayak zaman-zaman Bahelak, itu penyakit kusta dulu itu disebut penyakit kusta, itu penyakit kutukan. Zaman dulu itu kalau ada penyakit kusta diasingkan, udah sakit diasingkan lagi, apa nggak tambah mati. Nah sekarang COVID gitu juga. Kalau sekarang agak mending, COVID itu ditaruh di wisma atlet, ditaruh di rumah sakit, masih mending. Tapi asal orang tahu itu penyakit COVID, dijaga-jaga kita, was-was orang ke kita. Makanya nggak enak nggak dijaga-jaga orang, mata orang kayak curiga ke kita. Nggak enak kan? Makanya jagalah kesehatan, jangan terlena dengan mumpung kita sehat. Terus tidur itu harus segera, malam-malam sebelum jam 12 harus tidur, jangan kasihkan dengan HP.
Jangan kasihkan dengan kerjaan rumah, jangan kasihkan dengan kerjaan kantor atau apapun itu. Ya teman-teman, saran saya itu, pokoknya sakit itu nggak enak. Sakit apapun, coba deh, diare doang, udah COVID. Semoga saya isolasi seperti ini, semakin saya istirahat total. Istirahat mikir kerjaan, istirahat dengan tenaga, istirahat dengan semuanya. Tapi yang dirugikan adalah kalau kita sakit kita bawa ke rumah. Nah di rumah kena, ini yang gak enaknya. Nah udah itu ya harus swab mereka. Untung kemarin saya punya rezeki itu namanya, anakku punya rezeki. Para medisnya bisa datang ke rumah. Coba kalau ke puskesmas, harus puskesmas yang kecamatan. Kalau yang puskesmas kelurahan tidak ada swab. Naik bajaj aja udah berapa? Minimal 40.000 kalau saya PP. Belum lagi ngantrinya, belum lagi di sana mungkin aja dibentak-bentak, diwawancarai dan segala macam. Kalau kemarin kan enggak, anakku didatangin, mereka 3 orang para medisnya datang ke sini. Apa enggak enak? Orang aja bayar loh. Kalau udah datang ke rumah bayar, saya gratis, itulah gratis. Makanya itu satu anugerah Tuhan kepada saya. Begitu juga dokter Cindy. Dokter Cindy ini adalah ke puskesmas Kebon Kosong. Padahal saya pasiennya di sini, di Kartini, bukan di sono. Tapi dia itu peduli banget sama saya. Malam-malam langsung dikirim deh, pakai GoPay-nya dia. Aku mau bayar, saya bilang nggak mau dia. Udah saya bayar pakai GoPay. Aduh, baik banget. Itu anugerah Tuhan juga loh, yang nggak bisa saya beli. Emang sebaik apa saya sama dokter itu? Nggak ada. Saya nggak baik sama dia, biasa-biasa aja. Namanya kita orang warga, biasa kita ke puskesmas begitu kan. Tapi dia baik. Kapanpun saya WA dia, konsultasi selalu dia jawab, walaupun dia hari libur loh. Walaupun bapaknya lagi sakit parah. Saat itu sakit parah bapaknya. Bapaknya dokter ini, saya tuh nggak tega WA dia. Sesudah dia masuk, dia bilang sama saya, kenapa nggak ke WA? Saya nggak tega dok, bapaknya dokter aja sakit, masa saya bebani dokter. Aduh, nyari dokter yang seperti itu susah, yang memberikan apa ke kita, perhatian banget gitu loh. Emang kita siapanya dia? Kan enggak. Begitu juga dengan teman-teman gereja saya di sini, kebetulan ada komsel namanya, dekat-dekat lingkungan kita ada komunitas kita. Mereka peduli, saya didoain. Ada yang ngantar Cialen, ngantar itu ke pagar rumah saya. Nih obat vitamin nih buat yang COVID, biasanya ini diminum cepet reda. Waduh, itu nggak bisa saya beli kebaikan orang terhadap saya. Kita jangan lihat nilainya, kepedulian itu loh, kepedulian itu yang paling penting. Nah itulah yang saya perlu ceritakan kepada teman-teman kalian semua, teman-teman FB yang menonton saya di sini. Itulah yang perlu saya harus kasih tahu. Begitu juga teman-temanku di kantor, diberi semangat, diberi aku doa. Teman-teman ASN juga banyak saya komunitasnya, waktu diklat, waktu sesama sekantor sebelumnya saya didoain. Aduh, peduli banget, peduli kemanusiaan itu penting ya. Peduli dari kata-kata kita aja orang peduli, semangat banget. Itu ada obat yang mau menyehatkan kita, membangkitkan semangat kita. Tapi jangan kita peduli terus kita kirimin semua informasi, foto-foto orang-orang COVID
seolah-olah kita mau bantu, tapi belum tentu itu membantu. Membuat satu, memori kita penuh. Yang kedua, kita belum kenal banget dia siapa, terus kirimin foto-foto orang-orang yang sakit, yang apalah yang mau cerita banyak tentang COVID. Ya jangan, nggak perlu itu. Yang memberikan orang semangat itu yang penting, bukan ngirimin foto-foto orang yang sakit, orang-orang yang udah sembuh ini dan itu. Nggak perlu itu. Karena apa? Mengajak kita berpikir, mengajak kita itu lebih serius tentang COVID. Nggak perlu itu. Harus diketahui kalau kita mau bantu orang, bukan membebani orang itu, bukan memberikan pemikiran kepada orang pasien itu, bukan kita bebani dia untuk membaca, menonton video yang tentang COVID, bukan begitu. Harus diingat itu, aturan kita, tujuan kita menolong malah menjebloskan orang yang sakit. Namanya orang sakit kan nggak boleh mikir banyak-banyak. Namanya orang COVID itu kan awalnya dari pikiran kita stres itu. Saya terus terang, emang dari pikiran awal-awalnya. Jadi benar itu, kalau pikiran kita sehat, hati kita gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi saya menghindari segala yang berpikir serius, karena saya udah sehat loh. Saya nggak mau lagi jatuh sakit, gitu kira-kira. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Salam sehat semuanya, dimanapun Anda berada. Saya mendoakan kalian semua sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala sakit penyakit lenyap dari bumi, dari dunia ini, dari Indonesia. Jangan sampai mengganggu iman kita, jangan sampai mengganggu aktivitas kita. Mari kita tetap berdoa, tetap kita melaksanakan tugas-tugas kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan yang menciptakan kita, tidak akan bisa kita apapun yang kita mau. Saya percaya Tuhan itu yang menciptakan saya. Berarti Tuhan itu pintar dari segala dokter yang ada, lebih pintar dari segala tabib-tabib apapun di dunia ini. Saya percaya itu aja. Tuhan itu punya rencana yang indah untuk aku. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Walaupun saya kemarin sakit, ada rencana Tuhan di balik itu untuk saya. Ada hikmah yang saya ambil dari situ. Kita sering lupa terhadap Tuhan. Kita udah dikit-dikit WA, dikit-dikit pekerjaan, dikit-dikit apa, emang itu sering banget terlupakan. Walaupun kita ingat Tuhan tidak seberapa, emang itu yang sering. Jadi untung Tuhan itu memberikan peringatan pada saya, walaupun saya merasa sakit, ya. Saya ada hikmah di balik itu. Semoga ke depan tambah sehat lagi untuk merubah perilaku kita, merubah kehidupan kita yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Saya rasa itu dari saya. Shalom. Tanaman kencurku nih bagi aku Hari tuh ini semua jemur. aneh, apa ya, unik. Jadi penuh banget dia dengan daun-daunan tanpa ada ini dijemur. dahan atau apa, tangkai gitu. Ini lihat langsung lagi, cuman tuh kan daun, di sana. ketutup semua Asik nih dari lihat tanah tuh. langsung daun aja. Kerja tuh. Aneh gitu. Nggak pernah lihat saya. Itu juga di sana. Walaupun di Medan dulu saya Semua bertani, kerja saya nggak tahu, di atas. nggak pernah nanam. Tuh bikin rumah susun. Nih, wih asik banget. Nih emang Kalau kencur, di sini saya taruh enak. emang Kalau di atas kencur kayak itu gini. enak banget. Nah di situ dia langsung Sinar nunduk banyak mataharinya loh. itu loh. Saya ada 17
pot. Enggak 17 pot saya tuh susah nyari sinar matahari. kencur semua itu hidup loh. Bikin aku sehat. Nih, bikin Itu juga pikiranku juga saya nanam tenang. kencur itu saya kira nggak numbuh dia. Soalnya saya taruh lama perasaanku itu dia bertunas. Sambil Tahu aku tiba senang lihat tanaman-tanaman tiba-tiba itu. saya Walaupun perhatiin kok udah pada tanaman itu daunnya begini. bagi orang Iya. lain Asik biasa-biasa lihatnya, nggak ada aja kan. tangkainya loh. Tapi bagi aku Dia tuh dari tanah membuat itu aku langsung lebih daun. semangat. Nah, jadi saya nggak Soalnya tahu aku baru tangkainya lihat seperti ini apa. ada Kalau ini kan salah ini. tanamanku itu ini lagi Apa nih. ya? Nih, Saya kencur pengen ya. lihat tangkainya nggak ada Kencurnya loh. itu aku baru tahu loh. Semua daun Seperti langsung dari ini. tanah itu daun. Daun Ini kencurnya. tanaman yang unik bagi saya. Tanaman itu Kayaknya tanpa kencurnya itu ini apa ada namanya? tangkainya, langsung daun gitu. Ini ada 17 Aneh pot bagi aku saya, tuh aneh semuanya karena begini. belum pernah lihat waktu di Asik Medan. lihatnya. Aku belum pernah lihat Ya sih. karena saya juga nggak pernah nggak pernah Nggak lihat nanam ya. seumur hidup saya. Baru ini saya nanam kencur, tapi ya harum ininya daunnya. Pokoknya enak loh, unik. Ini aja udah 3 kan. Nah nanti saya cari lagi yang lain. Ini kencur nih, kencur langsung begini nih. Jadi saya lagi nanam bangun-bangun gini. Orang-orang Batak ini suka bangun-bangun. Terus saya taruh aja lagi bibit kencur. Mau numbuh mau enggak pikir saya taruh aja. Pas itu lama, menurut saya itu lama dia numbuhnya. Ya udah, saya pikir tiba-tiba ini lama, saya nggak lihat karena punggung saya sakit. Saya naik aja nih sambil berjemur, saya lihat semuanya udah 17 pot kayak gini pada numbuh. Ini juga nih, nih langsung loh tanaman itulah Tuhan itu ya pintar. Tanaman yang tanpa ada tangkai kayak gini kan ada tangkainya nih, ini enggak loh, numbuh langsung daun tuh. Saya nggak tahu nanti seperti apa dia besarnya karena saya belum pernah nanam nanam kencur selama ini, baru kali ini. Ini jadi daun-daunnya aja yang bersinggungan antara satu dengan lain. Kalau tanaman lain kan ada tangkai, ada dahan gitu. Kalau ini enggak, langsung. Ini juga Ini ada, bangun-bangun tapi namanya. mungkin ini Enak ada nih kalau orang Batak seneng ini. hama. Dia digigitin, Kalau daun-daunnya orang itu baru digigitin. melahirkan Cuman saya nggak tahu hamanya dikasih yang mana di nih. apa ya? Biasanya kalau dicari hamanya Diremas-remas daunnya, dikasih Enggak. Kencur. jeruk nipis, nanti dimasak pakai santan. Jadi sangat-sangat dan rapat dia daging dari ayam. tanah Enak itu banget. langsung daun. Air susu ibu Jadi kita yang baru melahirkan mau lihat seperti banyak apa juga airnya kalau bingung makan ini. karena Jadi orang Batak ini rapat selalu daun-daunnya itu. disenangi nih, favorit orang Ini juga Batak ada nih. hamanya nih Ini kayak. numbuh di daerah juga, Jadi daerah daunnya yang itu pada panas. digigitin. Nggak tahu kalau daerah dingin ya. Cuman nggak tahu Nah, ini nih tadi dari mana hamanya nih. kencurnya juga nih. Pestisida ini kayaknya. Banyak loh kencurnya numbuh, ada 17. Kayaknya berupa Apa saya keong kecil. pot. Nah, nih keong kecil Iya, nih kelihatan. kencur nih. Mungkin inilah namanya. Nah, Cuman tanaman Nah, ini ya iya, baru tahu keong saya kecil. tanaman Mati dia. satu tanaman tanpa dahan. Ini Ya kan ada maklum dahan, tanah ada di tangkai. Jakarta Enggak ini susah nyarinya. loh. Kencur ini tanpa Jadi saya dahan, ambil itu tanpa tanah yang tangkai langsung dari Nah, ini juga. Nah, pinggir banyak kali iya yang sih. digali oleh Saya petugas sengaja SDA, uji sumber coba daya gitu kan. air. Uji coba, Saya ambil namanya aja ke tanah nggak karung, punya saya kita gojekin. di Jakarta ini susah banget. Jadi mungkin tanah punya itu karena pekarangan ada karena mahal ya. apa Tanah itu mahal. Jadi kita keong-keong kecil punya banget pot itu. aja kalau ada mau Keong kita isi pot bunganya
kita Mungkin isi keong aja. yang kecil Tanah banget, saya itu juga baru kayaknya tahu ada. berharga banget, Apa karena memang keongnya masih kecil atau memang ada khusus berharga keong yang banget. seperti itu? Saya aja nggak ngerti. naik masukin begini. Nah ini dia kan. Soalnya induknya nggak ada. Induk Daunnya keongnya nggak ada, cuman ada sedikit bergulung-gulung begini. beberapa Tapi ekor langsung loh. Dari tanah itu nggak ada tangkai. yang ada. Nah kayak gini. Itulah pintarnya Tuhan menciptakan Nih. segala Kelihatan nggak apapun yang ada di dunia ini sih? ya. Keong kecil. Mau kayak mana aja saya dia bisa. matiin aja udah. Ini kali yang Apa aja dia suka, jadi apa hama dia dia. mau bikin variasi apa aja bisa. Mudah-mudahan Jadi kadang ini tumbuh yang sebagai bagus ya. tanaman motivasi hidup kita. Apapun itu kalau kita percaya sama Tuhan itu apapun itu Tuhan bisa sebenarnya. Selama ini kan kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kurang fokus kita. Artinya setengah-setengah kita. Setengah-setengah hati sama Tuhan, tapi ya itu ini aduh subur banget nih, aduh Tuhan. Senang banget saya lihatnya. Ada 17 pot saya punya itu numbuh semua. Padahal ini ada tanaman, saya taruh kan di bawahnya. Nih 2 numbuh nih, 2. Aduh. Nah itulah tanaman membuat saya itu sibuk dan senang. Hatiku tuh senang lihat tanaman. Apapun saya tanam, kalau dia numbuh tuh saya gembira sekali. Saya nggak bosan-bosan lihat tanaman-tanaman apapun, saya coba aja itu. Bayam bangunnya. Bayam saya kan udah pernah nih, udah Subur, apalagi udah kalau sampai hujan terus dia dia berbuah selalu dan subur. dia numbuh lagi. Saya taburin lagi hasil dari sini, dari bunganya bayam ini. Ini sekarang udah banyak numbuh nih. Bayam nih, semuanya bayam. Banyak itu. Tuh ada lagi yang baru numbuh. Berlomba-lomba Ada yang besar, ada daunnya apa. keluar Tuh. dari tunas-tunas. Sini juga ada numbuh tuh kencur di dalamnya. Karena waktu pot ini udah Senang lihatnya. kosong, menurut saya cuman ada 3 doang nih, yang 3 pohon yang sudah Semuanya dewasa yang saya untuk tanam itu membuat bibit bayamnya. Kosong kan, tanahnya itu kosong. Saya taruh aja dulu ini kencur. Saya taruh lagi nih bawang merah ini. Kalau kosong kayaknya perasaanku tuh sayang kosong. Saya masukin aja bibit apa yang bisa. Saya pengen lihat hasilnya seperti ini. Ini juga, ini pun begitu. Bayam juga ini sama bibit kencur nih. Kencur ada di dalamnya. Tuh. Ih, seneng banget lihat kencur ini. Kencur ini kayak apa nanti dewasanya saya juga belum tahu nih. Nih. Tuh. Seneng lihatnya. Pokoknya namanya tanaman aku senang ya. Menghibur aku.